Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Al-an sa'ufassiru 'alaikum khutbati ala al-lughati al-Indonesia nahwa mazahib maqaran al-mazahib. Ikhtar bain al-mazahib nabi bainal mazahib atau nabi, artinya pilih mazhab atau pilih nabi. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Ada orang bertanya, pilih mazhab atau pilih nabi? Kalau pilih mazhab, ikut mazhab saja. Kalau pilih nabi, ikut nabi saja, jangan ikut mazhab. Masya Allah. Padahal sebenarnya untuk bisa mengikut Nabi, kita harus ikut ulama, para ustadz. Untuk kita bisa benar mengikut ustadz, maka ustadznya harus mengikut mazhab. Kenapa orang mau mengikut mazhab? Karena ingin ikut Nabi yang sebenar-benarnya. Kalau orang tidak ikut mazhab, tidak akan dapat mengikut Nabi dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena mazhab itu hasil penelitian orang yang sangat ahli di dalam bidangnya. Imam Syafi'i meneliti dengan seperangkat alat yang sangat banyak, terutama bahasa Arabnya, mulai dari nahwu, sharaf, ilmu balaghahnya, usul fiqihnya, ilmu mantiqnya, dan banyak ilmu-ilmu lainnya yang dijadikan alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, mazhab ini mengalami revolusi. Ada yang terkena evolusi, ada terkena revolusi. Setelah direformasi dan revolusi, terjaringlah tinggal 4 mazhab saja. Padahal sebelumnya ada beribu-ribu mazhab. Kenapa tinggal mazhab 4 ini? Karena mazhab 4 inilah hasil penelitiannya yang lebih ikhtiyat, artinya yang lebih hati-hati mengikut mazhab Nabi. Jadi kalau ditanyakan apa mazhabnya Imam Syafi'i Hambali, mazhab Nabi. Nabi itu apa mazhabnya? Mazhab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mazhab Allah diturunkan kepada mazhab Nabi. Mazhab Nabi diturunkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menurunkan kepada mazhab ulama-ulama berikutnya sampai kepada ustadz, termasuklah saya pada hari ini. Cuma kita kalau menyebut dari Allah, mazhab itu diganti katanya dengan firman Allah. Kalau dari Nabi, kata-kata mazhab itu tak boleh dipakai lagi, dipakailah sunnah Nabi. Kalau hasil penelitian para imam, itu baru disebut dengan mazhab yang sebenarnya. Jadi untuk apa gunanya mazhab itu? Untuk membimbing kita sampai kepada mazhab Nabi yang sebenar-benarnya. Tapi kok berbeda? Itu perbedaan furu'iyah. Perbedaan kecil-kecil bervariasi. Antara para sahabat Umar bin Khattab berbeda sedikit variasinya dengan Utsman bin Affan, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya dalam mau menerbitkan Al-Quran, membukukan Al-Quran, kata Abu Bakar itu bid'ah, dolalah, sesat, tidak ada contoh dari Rasulullah. Tapi menurut mazhab Umar bin Khattab itu adalah bid'ah hasanah. Kenapa? Karena manfaatnya, maslahatnya sangat besar. Jadi apa gunanya mazhab itu?
Gunanya mazhab itu untuk kita ngambil hasil penelitian para imam yang paling teliti untuk paling sesuai dengan mazhabnya para sahabat. Para sahabat ini sangat teliti pula untuk sesuai dengan mazhab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Nabi ini adalah mazhab yang sudah diteliti pula, dipilih kata-katanya oleh Nabi dari mazhab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak ada orang menyebut mazhab Allah, tidak sopan, hanya firman Allah. Tidak sopan kita menyebutnya mazhab Nabi karena Nabi tidak mengadakan penelitian seperti ulama. Nah, mazhab tadi baru pas itu disebutkan kepada imam-imam yang ahli dalam bidangnya. Persyaratannya umur 7 tahun harus sudah hafal Al-Quran, dah hafal 20 atau ribuan hadis lah, 20 ribuan hadis atau lebih, itu hafal dengan sanad-sanadnya, matannya. Nah, bisa merawikan sendiri. Sampai ada hadis rawahus Syafi'i, dirawikan oleh Syafi'i. Ada rawahul Bukhari itu memakai mazhab Syafi'i. Bukhari dia berkunut di dalam sholatnya mengikut Imam Syafi'i. Padahal dia ahli hadis, tapi dia bukan ahli fikih. Berbeda ahli hadis dengan ahli fikih. Ahli fikih ini telah membandingkan banyak-banyak hadis lalu diambil keputusan. Sedangkan ahli hadis ini dia hanya memahami konteks 1-2 hadis, tidak dibandingkan dengan hadis-hadis lain. Yang kerja membandingkan itu adalah fuqaha ahli fikih. Nah, jadi kita dengarkan sebentar. Jadi kalau mendefinisikan tentang menghidupkan perkara. Nah, tentang yang berkaitan dengan bid'ah hasanah. Mari kita dengarkan sedikit bagaimana pendapat orang sekarang terhadap mazhab-mazhab terdahulu yang berbicara tentang bid'ah hasanah. Pilih mana? Pilih mazhab atau ikut Nabi? Nah, kalau mau ikut Nabi, ikutlah mazhab. Mau ikut mazhab, baca buku-buku ulama. Dan mau ikut ulama, mau belajar bahasa Arab dan kitab-kitab lainnya, termasuklah kitab tentang akhlak, tauhid, dan banyak kitab-kitab lainnya yang menyangkut tentang agama, liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agama. Nah, sekarang kita dengar ada sedikit perdebatan tentang bid'ah hasanah. Yang ada contoh sebelumnya ini keliru. Yang saya tanya seperti ini, kita sepakat bahwa bid'ah itu segala sesuatu yang nggak ada contoh. Maka perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Bid'ah itu apa? Perkara yang nggak ada contoh. Maka jawabannya, sama saja pernyataan itu, sebaik-baik perkara yang nggak ada contohnya itu ini. Apa yang nggak ada contohnya itu? Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Tentang perdebatan, lanjutkan. Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi gini, kalau masalah perkara bid'ah yang dimaksud Umar itu adalah bukan bid'ah karena pernah dihidupkan oleh Rasulullah dulu salat berjamaah, maka untuk apa Umar menyatakan bid'ah nikmatul bid'ahnya haji? Kenapa Umar tidak menyatakan nikmatul sunnah haji? Karena pernah ada contoh sebelumnya. Yang namanya bid'ah itu kan mudah, kata Nabi. Setiap perkara yang dia adakan nanti ada penjelasannya dua, seperti bagian yang tadi. Ada kabar bisa lihatlah di tafsir Al-Mubarri. Al-Mubarri tentang ayat Badi'us Samawati itu al-mubni al-munshi ya al-mujid min ghairi misalin sabiq. Menciptakan, mewujudkan yang nggak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah secara bahasa. Nah, tadi tadi bilang kan perkara bid'ah itu kan dalam ranah ibadahnya dilarang. Sekarang kan sholat tarawih berjamaah juga ibadah. Kenapa nggak dilarang itu? Itu kan pertanyaannya yang jelas. Jadi kan dalam ibadah. Jadi bid'ah dolalah itu membuat satu amalan yang sudah ada ketetapannya yang disebut dengan ibadah mahdoh. Itu yang tidak boleh dibuat-buat. Membuat-buatlah syahadat baru. Itu mahdoh, itu tidak boleh. Membuatlah solat model baru, tidak boleh. Itu bid'ah dolalah. Membuatlah puasa model baru, tak puasa mutihan, tak puasa apa namanya, itu bid'ah dolalah.
Lalu dibuat pula haji model baru, ya itu bid'ah. Atau zakat model-model baru, meniru-niru pajak, ya itu bid'ah dolalah. Kenapa? Karena menyangkut ibadah mahdoh. Tapi kalau bukan ibadah mahdoh, mau baca surat Al-Kahfi di pagi hari, baca Yasin di malam hari, mau malam Jumat kah, atau malam Kamis, atau malam Selasa, Senin, ya terserah. Karena itu ghairum mahdoh. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh ini mengada-ngadakan hal yang berkaitan dengan sudah ada ketentuan Nabi yang disebut dengan mahdoh, artinya khusus. Jadi ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus itu sudah ada ketetapannya. Naik haji itu ya bulan haji, jangan dilaksanakan seperti bulan-bulan lain, seperti yang diusulkan oleh orang liberal. Pada bulan lain, jangan bulan haji saja. Padahal karena itu ibadah mahdoh tidak bisa ditukarkan, tak bisa dipindah-pindahkan. Nah, jadi kita harus paham bagaimana pendapat para ulama ini sudah tersaring sejak dahulu. Bagus sekali, tinggal kita memahaminya. Nah, tapi kita paham, belajar usul fikih, kita bisa menjawab tantangan zaman. Kenapa? Karena hukum-hukum ini bisa dirubah, terutama yang ghairu mahdoh tadi, yang disebut dengan taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkanati. Perubahan hukum itu terjadi karena perubahan zaman dan perubahan tempat. Karena itulah Imam Syafi'i berubah hukum yang dia sebutkan di Baghdad dengan di Mesir. Fatwa beliau yang di Baghdad namanya Qaulul Qadim. Sedangkan fatwa beliau agak berbeda sedikit ketika di Mesir, namanya Qaulul Jadid. Kenapa terdapat perbedaan fatwanya padahal beliau sendiri yang berfatwa? Karena terjadi at-taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkani. Terjadi perubahan hukum disebabkan terjadi perubahan tempat dan perubahan waktu. Kalau sekarang ini mungkin akan ditambah lagi taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkani wal teknologiyah. Teknologiyati. Jadi dengan perubahan teknologi hukum juga berubah. Misalnya itu daging kurban, Nabi tidak pernah mencontohkan harus dibalut dengan es dikirim ke Afrika, atau daging-daging itu daripada terbuang itu dijadikan daging kornet, bisa dikirim ke negara-negara miskin di Afrika. Tidak ada dalam hadis katakan buatlah kornet, tidak ada. Buatlah pakai es, ada dalam truk dikirim ke Afrika, tidak ada itu. Yang ada hanya memotong korban. Nah, tapi bagaimana kita memanfaatkannya? Itulah kerjanya para ulama. Bagaimana dengan perubahan teknologi, ulama bisa mengistimbatkan hukum berdasarkan ayat Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil kiasanlah, ambil manfaatlah, ambillah fadilah yang tertinggi, yang terbaguslah di dalam Islam. Itu arti fa'tabiru. Selalu itu diucapkan dalam khutbah Jumat. Fa'tabiru, ambillah kiasan ya ulil absar, hai orang-orang yang punya otak. Nah, kita dengarkan. Jelato, perkara bid'ah tersebut yang dilakukan oleh Umar itulah perkara bid'ah yang disetujui oleh sahabat yang dulu. Dan tidak ada sahabat yang menentang perkataan atau perbuatan Umar yang dilakukan oleh sahabat. Nah, tentu begitu. Mohon mencelah. Berkenaan dengan solat tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tu, kalau kita lihat pada hadis tu jelas nyata bahawa yang dimasukkan dengan bid'ah di situ maknanya perbuatan solat tarawih itu tidak ada contohnya. Yang Nabi lakukan itu lain. Yang pertamanya Sayyidina Umar mengumpulkan orang. Yang Nabi buat, dan Nabi tidak mengumpulkan orang. Nabi solat di masjid,
Kemudian orang-orang datang mengikut baginda pada Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga Allah meridai kita. Buatlah bid'ah sebanyak-banyaknya, tapi bid'ah yang maslahah dalam bidang duniawi. Jangan bid'ah membuat sholat yang baru, membuat puasa model baru. Itu jangan, itu namanya dhalalah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.